Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi Saya di mana biasanya ini? lagi di kantor sama kayak Anda. Oh, lagi di kantor ya. Kita sama-sama di kantor, tapi Iya, dipisahkan oleh ruangan ya. betul. Oke, gimana Ji? Sehat ya? Kemarin setelah divaksin sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita buka ya maskernya ya, biar nggak engap. Oh boleh, bentar ya. Hmm. Kita buka Ini, maskernya. Jadi para followers Instagram PRFM, jadi Kang Fauzi ini kemarin baru saja divaksin ya untuk dosis pertama dan kabarnya bersama teman-teman wartawan yang bekerja di ini ya di desk kepolisian ya Ji ya. ya betul. Jadi, Oke, boleh cerita eh Ji? ini mata ngantuk memang ini ya. Memang nantilah saya cerita ya gimana ceritanya. Jadi kemarin tuh waktu hari apa ya? Hari kemarin tuh hari apa sih? Rabu ya? Hari Selasa malam tiba-tiba dikontak oleh teman-teman Polda Jabar gitu kan karena kan ada Ya. kegiatan vaksinisasi ya yang Hmm. di dalam rangka mendukung pemerintah upaya Ya. vaksinisasi yang lebih luas lagi dan bahkan kan target dari Kang Emil tuh pengennya satu hari itu 35 ribuan kalau nggak salah. Ya, betul. 35 ribu itu Unitnya beres. makanya unitnya beres makanya kemarin ketika ditawarin awalnya sih saya jujur masih awalnya ya ketika mungkin Ucup tahu sendiri ketika saya di grup ditawarin Ya. vaksin saya orang yang pertama yang menyampaikan saya nggak mau gitu kan karena belum jelas dan sebagainya tapi Ya. setelah ada perbincangan sama Bu Ahyani sama sejumlah pihak lah ya terutama yang ngerti ya di Hmm. bidang itu ya insya Allah lah saya berani tapi sebenarnya sih saya tuh jujur ya lebih takut jarum sih sebenarnya Cup. Oh, bukan vaksinnya ya, bukan Bukan coronanya. vaksinnya, betul. Jadi lebih takut jarum, tapi kebetulan kan dulu tuh saya nggak takut jarum, Hmm. ya. Tapi setelah tahu jarum itu kecil dan mencos, nah saya nggak berani akhirnya. Ah, Jadi oke. kalau mau disuntik, terutama suntik ambil darah, biasanya saya Hmm. ngekepan ibu ya, ngekepan orang tua begitu karena saking takutnya. Tapi setelah dipikir-pikir, terus Oke. juga dikasih tahu ya gimana caranya supaya tidak takut. Sakit. Akhirnya Hmm. saya disuruh ngitung ini kemarin. Coba Kang hitung aja namanya kursi yang ada di sini. Dihitung aku saya tanya hiji dua Oh, tilo oke. empat lima lima dok gitunya. Oh lima ya siapa tuh udah disuntiknya udah. Jadi memang Oh, tidak benar. tidak terasa begitu. Jadi teralihin ya pikiran kita yang biasa takut sama jarum dengan Betul treatment yang dilakukan oleh teman-teman dari dokter itu sangat berguna sekali ya. Tapi Ji, betul ketika kemarin kan mungkin tidak hanya Fauzi ya, tapi juga teman-teman wartawan ya. lainnya. Nah, lihat respon teman-teman wartawan yang lainnya apakah sama kayak Fauzi? Takut gitu untuk Nah disuntik vaksin? sebenarnya sih sebenarnya sih kalau saya tuh kebetulan nggak bareng ya nggak bareng sama teman-teman yang lain. Jadi kebetulan waktu kemarin tuh kan ada sejumlah kegiatan ya Cup ya internal Ya, PRFM ada betul. kegiatan terus saya sempat juga ke beberapa tempat baru sampai di Polda itu sekira pukul 14.30 kemarin Ya. tuh dari jadwal teman-teman wartawan yang lain tuh jam 13 jam Hmm. 12 jam 1 siang lah gitu jadi Hmm. pas kesana tuh kebetulan bareng sama di Sparbud Jawa Barat Oke. pas vaksin tuh. Jadi sebenarnya teman-teman yang lain juga beberapa pelayanan yang ada di ASN lah kita sebutnya ASN yang kemarin di vaksin juga sebenarnya sih alhamdulillahnya tidak ada reaksi-reaksi yang berlebihan. Kadang-kadang Ya, kita sering betul. lihat ya Cup ya. Kalau Hmm. misalkan tuh yang divaksin badannya gede, keker gitunya, air nempel jarum Ya. suntik, gitu gitu kan. Terus dan sebagainya gitu. Jadi alhamdulillah Hmm. sih saya tidak menerima gitu, tidak melihat gitu. Jadi di situ pun saya teryakinkan oh amannya aman gitu. Aman. Mhm, baik, baik. Tapi setelah kemarin disuntik nih ya kan, Hmm. ces gitu. Reaksi yang ditimbulkan pertama kali apa sih? Pegel gitu, sempat pegel atau gimana gitu? Nah, sebenarnya sih waktu disuntik pertama kali mah kan jujurnya tidak terasa apapun. Mungkin Hmm. karena si ini kandalnya Cupnya, si tangan Oh saya kan iya, kandalnya lemak. banyak lemaknya gitu kan. Jadi tidak terasa. Nah, setelah itu kan disuruh ke pos 4. Jadi saya Oke. ini dulu ya alurnya ya. Ya, Jadi alurnya itu kan pendaftaran dulu, pendaftaran kita ngisi semacam kuesioner Cup. Misalkan tuh, Mhm, apakah kamu hari ini sehat kayak gitu-gitulah. Sampai ada sekitar mhm. 17 pertanyaan begitu. Nah, setelah itu setelah beres kita divalidasi. Oke. Nah, apakah sudah sesuai dengan yang didaftarkan? Karena kan sebelumnya Hamin 1 tuh diminta teman-teman Humas Polda untuk mengisi
data lah gitu. Nah, Ya. terus divalidasi ternyata oh boleh Kang langsung aja tensi begitu. Nah setelah tensi alhamdulillah gitunya, walaupun kan kalau tensi mah terkadang kalau kita paniknya cupnya panik terus kita sedang dalam kondisi kurang baik, biasa tensi naik apa Naik. istilahnya tinggi begitu. Tinggi. Nah alhamdulillah ketika di apa namanya teh di tensi 110 kalau nggak salah, jadi masih normal, masih normal. oke lah gitu. Betul. Nah setelah itu memang apa saya disuruh masuk ke ruangan di Masjid Al Aman ya di Polda Jabar. Yeah. Masuk ke situ terus disuruh pilih, Kang nanti sok pilih aja bebas katanya. Di situ kalau nggak salah ada 5 atau 6 pos ya, 6 pos pemeriksa screening dan injeksi vaksin. Nah saya milih yang paling sepi aja gitu kan, milih paling sepi. Setelah ditanya-tanya, Pak benar ya Pak ya Bapak sehat, nggak ada flu, nggak ada batuk dan sebagainya, alhamdulillah sehat gitu. Ya udah langsung aja diinjeksi. Nah di situ mulai tegang gitunya, alah saya nggak berani gitu, nggak berani lihat orang yang apa ya istilahnya yang disuntiknya kan bisa ianya bisa alah gitu kan, apalagi misalkan ada psikologis terganggu. Psikologis terganggu begitu. Nah setelah itu akhirnya dari tadi diajak ngobrol sama perawat sama yang apa tim vaksinisasi dari Polda gitu kan, disuruh hitung aja Kang gitu apa porsi, ya udah saya hitung gitu 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi alhamdulillah. Nah setelah itu saya bingung kan ya, abis ini kemana teh katanya tuh, oh langsung aja ke pos 4 katanya tuh, jalan aja ya ke pos 4 gitu. Jadi di situ teh sebenarnya sih lebih nunggu reaksi kurang lebih 30 menitan 30 menitan, sama nanti setelah 30 menitan kita dipanggil dapat surat ini kartu vaksin, dapat surat kartu vaksin. Terus ditanya, Bapak nggak ada gejala apapun ya? Nggak ada, alhamdulillah. Cuman ini aja sih lapar gitu. Karena kan makan tuh, saya pagi-pagi makan bubur, siang-siang makan liwatnya cupnya di sini di kantor. Ayamnya 2 ya, rada robok sehati karena karena persiapan vaksin eta gitu kan. Katanya harus makan banyak dan sebagainya. Jadi sih alhamdulillah. Tapi setelah divaksin, jujur cup lapar deh gitunya. Lapar deh, oke. Baik, tapi Ci, kemarin kan sebelum vaksin tentu dari teman-teman petugas kesehatan juga kan menyampaikan ke Fauzi jangan begadang gitu kan, terus jaga kesehatan dan kemana-mana. Itu dilakuin nggak sih Ci? Sebenarnya sih jujurnya kalau misalkan kita kayak contoh gini Cup, perumpamaannya ketika kita hari malam ini nih persiapan mau ke Dufan dulu banyak Cupnya atau Yogyakarta mau jalan-jalan. Pasti kan headset tidurnya, bener tuh? Tegang. Nyata. Jadi pengen cepet-cepet besok. Tapi kalau saya kan, aduh, tegang kumahanya gitu kan. Nah, waktu nyampe rumah jam 10, baru bisa tidur jujur jam setengah 12. Setengah 12 malam sambil nonton TV gitu kan. Ngelanyap gitu. Bangun-bangun tuh jam 4. Saya langsung ngitung, saya tidur berapa jam ya gitu. Cukup nggak ya. Jadi ya sebenarnya sih kalau dikatakan kurang istirahat ya kurang istirahat karena mungkin pikiran dan sebagainya gitu. Pengen dilakukan tapi susah gitu. Susahnya karena tegang teh ya. Betul. Oke, siap. Sama sekarang gini tuh yang saya jujur gimana? Gimana ya? Lanjutin dulu dong. Oh, ya jujur ya sekarang yang mungkin terlihat ya dari apa? Mata saya kurang tidur mah ente sih tidur tadi malam tuh jam 11 bangun jam 4 gitu kan, kurang tidur mah enggak gitu. Cuman tadi pasti perjalanan karena Bandung Timur nih calon kabupaten baru semoga saja gitu kan di Kabupaten Bandung di Kabupaten Bandung Timur di Bandung Timur gitu kan Bandung Timur terus iya terus kan jalan bebasnya kalau mau kesini gitu kan biar cepat kalau misalkan jalan lurusnya jalan lurus apa kalau kita berkendara di jalan lurus kan pasti tunduhnya ternyata luar biasa tunduh. Nah makanya kan ya udahlah istirahat dulu daripada ada apa-apa gitu kan. Jadi yang saya rasakan jujur pagi-pagi sebelumnya di bagian kan di sini ya di apa di injeksinya kanan ya? Rada cangkel di kiri sebelah kiri. Oh di kiri. Cangkel. Terus pagi-pagi biasanya saya jarang makan. Jadi makannya biasa bubur gitu ya. Jadi jarang makan berat gitunya. Jujur jadi hayang makan gitu. Jadi pengen segala dimakan. Bahkan malamnya juga istri saya sampai bilang, udah tuh jangan makan terus gitunya. Udah lapar gitu. Jadi sebenarnya gini sih efek dari vaksin itu adalah pertama tunduh ya.
Iya. tunduh, yang kedua adalah lapar. Jadi persiapkan uang Betul. Anda yang cukup untuk membeli minimal Beli itu makanan ya. cirengnya, Iya. cireng sebagai cemilan ya, bisa beli di istrinya Kang Ucup. Terus juga apa istilahnya buah-buahan. Mhm. Kalau Anda Mhm. mungkin ya para pendengar PR mau Iya, iya. divaksin atau setelah divaksin, Hmm. dompet Anda harus rada-rada siap lah untuk Rada memenuhi siap. kebutuhan perut gitu. Iya. Ini Ji, kita Ya, banyak sekali ya komentar di kolom komentar. Ada ya. yang bilang, aduh, sieun divaksin cenah. Jadi sekali lagi mungkin bisa ditegasin Ji, nyeri Ya, teh sih, sakit nggak? sebenarnya sih nah gini. Nah, saya juga jujur ya waktu ketika saya ngobrol sama teman-teman di PRFM ada dua ya. Yang sudah tuh Iya, Budi iya. Satria sama Iwan Bahari ya. Iya betul. Iwan Setiawan, Iwan Bahari ya, Pak Iwan teh ya. Tuan Bahari, Iwan Setiawan ya. Oh, Iwan Iwan Bahari Setiawan. ya. Nah, Hmm. saya ngobrol gitu, Pak, Pak nyerin tuh, ente, sana. Oh gitu, sana. Orang tegang gitu nya, atau mungkin belum ada yang ngerti bahasa Sunda mungkin ya. Saya tegang gitu Iya, kan. Saya panik dan sebagainya. Jangan panik. panik, soalnya kalau panik nanti ngaruh ke imunitas, ngaruh ke lain sebagainya. Iya, Oh, artinya jadi intinya itu. Jadi misalkan tes sieun nya tong sieun da asli teu nyeri nya. Karena iya. intinya mah tadi misalkan tanya kita mau disuntik nih ya, jangan lihat Hmm. perawatnya, jangan lihat Hmm. suntiknya, kita hitung aja Apalagi gitu jarumnya ya. berapa. Nah, apalagi jarumnya, jadi kita lihat aja gitu kan, ini ada perawat 1, 2, 3, ini ada polisi, ini ada polwan, Iya. hitung aja gitu. Jadi Iya. mengalihkan apa konsentrasi kita gitu Baik. gitu sih Tapi kayaknya kalau tadi sesuai yang disampaikan Fauzi gitu kan, ya. efek setelah dilakukan vaksin itu bawaannya ngantuk, terus bawaannya pengen makan terus. Ya mungkin itu salah satunya untuk meningkatkan imunitas aja ya. Banyak Betul. makan, Kalau ini, banyak Cup, istirahat. kalau ini nih Eko Acka Aditya kalau udah divaksin kayaknya bawaannya pengen nikah. Pengen nikah. Imunitasnya itu mah seumur hidup. Imunitas seumur Iya. hidupnya. Ya, Gitu sih. tapi ini Ji ada juga warga mungkin yang bertanya ya melihat kemarin Pak Emma Sumanak, Pak Betul. Sekda, beliau itu kan sudah 2 kali dosis, tapi bisa kena juga COVID-19 dan kemarin juga kan sudah disampaikan oleh Bu Ahyani ya, Bu Kadinkas bahwa sebetulnya vaksin ini kan sebetulnya bukan untuk membentengi kita tidak tertular begitu ya. Kita bisa aja tertular, tapi mungkin pengaruhnya ke dalam tubuh ini tidak terlalu besar seperti yang belum pernah divaksin. Nah, mungkin dengan kejadian Pak Emma, mungkin beberapa pihak lain yang sudah melakukan vaksinasi. Nah ini kira-kira menurut Fauzi, apakah masyarakat masih menaruh kepercayaan besar untuk dilakukan vaksin ini, Ji? Termasuk Fauzi juga mungkin. Ya, jadi gini sih. Saya pun jujur ya ketika kemarin mau divaksin jam berapa ya kok ya? Jam 8, jam 9 ya. Dan juga kita tahu juga tadi Ucup sampaikan beliau sudah divaksin juga sebanyak 2 kali. Dan sebenarnya sih kalau kita runut lagi ya ke belakang sebelum akhirnya vaksin itu memperoleh izin dari BPOM dan juga oleh MUI, tidak ada pihak yang mengklaim vaksin bisa berhasil 100%. Ya, itu yang perlu kita cermati. Yang kedua adalah kalau pemerintah sudah menyampaikan juga vaksin itu minimal sebagai penguat kita gitu kan. Jadi ketika kita sudah melakukan prokes, insya Allah gitu kan kita bisa terlepas ataupun bisa terhindar lah dari COVID-19. Nah gitu. Jadi lebih ke itu sih sebenarnya sih. Jadi kalau dikatakan gimana caranya kita berikhtiar ya, bahkan beberapa dokter menyampaikan vaksin itu udah ada ini vaksin itu masker. Vaksin itu udah ada, cuci tangan dan sebagainya itu benar gitu ya. Tapi balik lagi sih sekarang kita niatkan saja gitu kan, kita insya Allah ketika kita sudah divaksin kita harus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Punten kemarin kan sempat rame ya yang baru divaksin influencer atau artis setelah beres divaksin langsung bikin party dan sebagainya, berkerumun. Nah itu sih yang perlu dihindari karena contohnya gini, ini pun berlaku ya di teman-teman wartawan juga ya, ada beberapa wartawan yang bikin status
alhamdulillah setelah divaksin saya insya Allah mau benang corona gitu kan. Itu tidak menjamin gitu. Siapa yang bisa menjamin? Yeah. WHO gitu kan? Enggak, Pak Presiden pun enggak gitu. Jadi ya inti namanya ini mah upaya gitu. Sekarang gimana? Tapi gini sih, kan orang-orang juga banyak yang masih nggak percaya COVID gitu ya. Kalau kita Ya, lihat sekarang, bahkan berimbasnya juga kan, COVID nggak ada, rek naon orang divaksin gitu kan. Nah, kadang-kadang masih ada ya yang berpikir seperti itu ya. betul. Jadi masih ada dan mungkin pola pikiran harus kita ubah ya. Mungkin Ya, kita kuat ya. Beberapa teman-teman di sini di PRFM ada yang pernah kena. Alhamdulillah gejalanya tidak terlalu mengkhawatirkan begitu kan. Tidak sampai harus mendapatkan ventilator dan sebagainya. ya, Tapi baik lagi ketika kita bicara soal orang lain, orang tua gitu kan, mungkin orang tua kita, mertua kita, bahkan istri kita atau anak kita nggak tahu gitu karena setiap orang tuh berbeda. Ini contoh aja Chandra Febriana yang kemarin juga baru divaksin gitu kan Oh iya, iya. di Alisan gitu kan. Mungkin Chandra pun merasakannya. Kalau saya ini merasakannya tunduk, lapar, mungkin Chandra berbeda gitu kan. Karena mungkin Oh setiap iya, orang kan berbeda ya iya betul. kondisi tubuh dan sebagainya. Mungkin Chandra jadinya pengen main futsal terus gitu kan. Nah itu baru itu jadi wae teh nya. Baru jadi wayat ya gitu. Itu kalau Betul. bicara soal itu Iya, mah iya. karena baik lagi ya ikhtiar mah kudu ya. Jangan Iya, sampai betul. kita udahlah sekarang mah saya mau balik lagi ya soal ada juga menyampaikan dah COVID mah seleksi alam ya kita oke gitu. Iya, betul. Walaupun Awalnya dulu herd juga immunity memang seperti itu. ya, awalnya dulu memang sebagian orang masih berpikir, COVID mah nggak ada gitu kan, COVID mah nggak ada. Tapi Ya, setelah melihat tetangganya, kemudian juga saudaranya kena COVID, nah baru, oh ayah gening. ya, Nah, kayak gitu ya. betul. Ini Chandra juga tuh Nah, komen ini tuh. Kang Chandra juga kemarin ya komen ya. Mm-mm. Hmm. Alhamdulillah setelah vaksin tidak ada efek sampingnya gitu ya. Tidak ada efek samping ya. Jadi jangan takut divaksin ya, Ju ya. Hmm. Nah, Hmm. terus maaf, apakah vaksin sekarang ini sudah teruji secara klinis? Nah, kalau bicara soal secara uji klinis, ya jujur mungkin yang menjawab bukan kita, Cup ya. Karena Ya, kita gitu mah. Kita bukan nggak berhak bukan jawab peneliti. gitu. Dokter. Ya, tapi kan sudah ada sudah ada ini ya, izin dari BPOM dan dari MUI, ya kita mah santai aja sih gitu. Misalkan Ya, nih betul. ya ternyata ada apa-apa, ya Allah Maha tahu lah, kurang lebih seperti itulah saya Ya. mah. Yang penting kan kita ngikut aja gitu. Ya, kita ikut anjuran pemerintah, anjuran ulama begitu ya tentang melawan penyakit Ya, ini bukan berarti segala sesuatunya dan kege pasti ditulungan oleh Allah, tapi kan kita harus berikhtiar ya. betul. Mhm. Itu sih. Saya jadi ingat juga kemarin lihat podcastnya Ariel Noah sama Sule itu. Waktu itu kan pernah nyerita juga kan Ariel waktu itu vaksin di Bandung ya, udah 2 kali Ya, dosis. Kalau lihat penjelasannya mungkin lebih gampang dicerna oleh masyarakat ya Ji ya ketimbang dengan mungkin public figure lain karena jubir. mungkin Ariel dia istilahnya malah lebih terkenal di Bandung gitu ya. Kemarin kan kalau lihat Ya, penjelasannya kan mudah gitu. Jadi si vaksin teh ini teh untuk mengenali virus corona gitu. Jadi ketika si virus corona masuk ke dalam tubuh teh si antibody teh iya kalau sudah divaksin mah udah tahu nih udah kena dibanding dengan orang yang belum divaksin. Nah mungkin ini salah satu cara juga ya buat pemerintah mungkin bisa menggandeng influencer-influencer yang memang punya daya tarik atau daya pikat yang lebih baik ya. betul. Jadi biar 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 efektif. Jadi baik lagi sih bukan cuman contoh nih Deddy Mul ya, kru kita gitu kan punya 14 juta subscriber gitu kan di YouTube-nya. Itu tidak Iya, iya. menjamin, karena balik lagi yang mungkin kayak PRFM nih 42 ya, 42 42. subscriber gitu kan. Apakah itu bisa efektif atau enggak ya balik lagi ke siapa yang menyampaikan gitu. Tadi Ariel kan mungkin dari segi popularitas dia punya popularitas, mungkin dari segi penyampaian juga dia lebih enak. Nah mungkin ya tadi ya disampaikan ya mungkin itu bisa digunakan juga gitu biar lebih Baik. efektif. Kalau yang Fauzi sendiri yang dosis 2 rencana tanggal berapa, Ji? 24 kalau nggak salah.
23 atau 24 gitu 24. Maret. Oh, 24. Oke. Betul. Tapi sampai nanti ke dosis yang kedua, kemarin setelah divaksin dosis pertama ada treatment khususnya dari tenaga kesehatan atau dokter di sana, misalkan nggak boleh dulu ngapain, makan harus kayak gimana gitu, Ji? Enggak sih, jadi lebih ke ini aja Kang, tong hilapnya prokesna gitu aja sih paling. Nggak Oh, oke. ada misalkan tuh Kang jangan dulu ngopi ya, Kang jangan dulu makan durian ya, Kang jangan dulu makan Hmm. lemak-lemakan ya, kambing dan sebagainya. Enggak sih, malah sebenarnya sih kalau bicara soal imunitasnya dan juga disampaikan oleh Dr. Tirta, apa yang kamu suka lakukanlah gitu. Misalkan saya Hmm. suka makan durian nih gitu kan, tapi jangan berlebihan Ya. juga ya, bisi lanang gitu kan. Hmm. 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 Nah, makan aja gitu, tapi jangan berlebihan itu aja sih sebenarnya untuk ininya. Hmm. Bahkan kemarin jujur ketika saya kan kan waktu apa dari Polda ke kantor ke PRFM tuh kan makan lagi ya Cup ya. Saya tuh ya Ya. udah lapar gitunya makan lagi. Hmm. Nah, pas saya dari kantor ke rumah sekira pukul 9 malam, saya jujur melimpir dulu Cup. Saya tuh Cup, Oh, ya, melipir ya. dulu ke tukang sate kambing karena jujur lapar di Oh, jalan tuh. oke. Gitu. Jadi intinya sih ya kalau misalnya Anda merasa lapar ya makan tapi jangan berlebihan itu aja sih. Jangan berlebihan. Dan jangan lupa olahraga mungkin, Ji, ya. Betul, harus Nah, berolahraga nah, dan cari oke. kesenangan gitu ya biar happy. Nah, biar happy ya. Betul. Ini Ini karena saya orang harus jaga kalau lagi, harus kalau ini Cup orang asa cipitnya. nya sipit eta teh karena sare wae eta teh. Tanya Jadi anak ya sana. karena saya harus bertugas Oh iya. lagi, kebetulan juga itu ada kelapa dari Pak Uji belum diminum. Jadi mungkin terakhir Ji ada yang Oh mau disampaikan Ji buat ya. followers PRFM yang saat ini melihat kalau nanti misalkan followers PRFM teh terdaftar sebagai orang yang divaksin. Nah, kudu kumaha Ji? No pertama tong kabur misalnya tong tiba-tiba Hmm. api-api gering, api-api. Oh saya ada acara nih gitu kan tong gitu. Iya bener. Eh, yang berikutnya mungkin kita harus mempersiapkan diri ya, istirahat yang Hmm. cukup, makan yang cukup juga, pagi siang sebelum vaksin itu wajib untuk makan. Ya. Terus misalkan Anda takut jarum Hmm. sama seperti saya, carilah hal-hal yang bisa mengalihkan perhatian gitu. Jadi mensugesti kita bahwa nggak sakit, apaan gigit semut gitu kan. Lebih sakit hati Ya. diputusin pacar daripada disuntik lah kurang lebih seperti itu. Yang Wah, berikutnya itu. mungkin ini setelah divaksin, punten jangan merasa kita kebal ya. Ya, Jangan ya. merasa ada saya mah udah divaksin tenang gitu kan. Nah kita pun belum tahu nya proses vaksin itu kayak Hmm. misalkan tuh apa namanya tuh yang sebelum kita umroh teh Cup, vaksin apa sih namanya? Meningitis, meningitis. Alah, nah meningitis gitu nya. Meningitis kan 2 tahun ya masa berlaku vaksinnya. Nah, Hmm. kita juga nanti mungkin ya kita akan coba konfirmasi lagi, kita akan coba mengadakan perbincangan dengan teman-teman dinas kesehatan. Kira-kira Ya. vaksin COVID ini berlaku berapa lama? Nah, apakah misalkan itu setelah 2 Ah. tahun, setelah 3 tahun kita harus divaksin lagi atau seperti apa? Gitu. Jadi Hmm. intinya jangan merasa kebal, jangan merasa sehat, sayangi keluarga Anda seperti disampaikan juga oleh direktur kita ya, Pak Yepi. Ya. Jangan lalai. Kalau Ya, lalai betul. musibah bisa mengancam keluarga kita gitu. Karena baik Betul. lagi sekarang bukan hanya kita bicara soal kesehatan saja ya, mungkin jadi sesak napas, Hmm. tapi stigma negatif masih ada di kalangan Hmm. masyarakat. Dan kalau misalkan ini ya, sesuai kemarin saya sempat ngobrol sama poluan di Polda yang sempat kena juga, kan saya jujur nggak mau disebut sakit, sama kayak Eko kejadiannya. Oh, Saya nggak oke. mau dikatakan saya orang sakit, tapi apa intinya mah jadikan si kasus ini ataupun musibah ini dibawa happy aja gitu. Karena kalau Ya. misalkan tuh gininya, misalkan Ucup nih sakit, Cup, sembuhnya. Hmm. Pokoknya Ucup mah kuat. Nah, terkadangnya itu tuh bisa menurunkan imunitas, jadi cerik, serius. Ya, Jadi benar. seakan-akan tuh alah Benar. gitu. Bawa heureuy we Ah. gitu misalkan tanya, misalkan contoh kemarin Eko gitu kan, kok buru kawin kan, Hmm. mau kawin mah udah nikahnya punten. Anu Kalau udah ngurus. nikah mah kan ngurus gitu gitu. Jadi jangan membuat jadi terharu. Nah, terharu teh terkadang Ah. bikin imun turun serius ya mah. Itu Nah, jadi ya saya mau happy aja gitu. Hmm. Pasti Apalagi hal yang melihat sakit sembuh. foto-foto mantan ya. Itu siapa bukan saya itu. Bukan saya. Siap atau kalau gitu ya. Siap. Ya turun ya sudah ngobrol-ngobrol di PRFM, Ci. Ya,
Paling ini kita bedain ya, beda berapa meter ini ya? Kita beda ruangan aja. Tadi ada juga ada yang nanya itu satu ruangan ya. Kita beda ruangan tapi satu Enggak, satu beda. gedung, satu kantor. Siap. Iya, Oke, Ji. betul. Beda. Kita akhiri saja Oke. ya. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.